Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai update harga pasar dari pemain yang berposisi sebagai back di kawasan Asia teman-teman. Dan berikut merupakan 15 back termahal di kawasan Asia saat ini per 1 April 2025. Yang pertama, back termahal di kawasan Asia jatuh ke tangan Min Jae Kim yang merupakan back asal Korea Selatan dan juga pemain berlabel tim nasional Korea Selatan dengan harga pasar 782,17 miliar rupiah teman-teman. Di mana Kim Min Jae ini merupakan bek tengah berusia 28 tahun yang kini berkarir di Bayern Munchen di Liga 1 Jerman atau Bundesliga Jerman dengan tinggi badan 1,90 meter. Sedangkan bek termahal kedua di kawasan Asia jatuh ke tangan Abdulkadir Kusanov yang per Maret 2025 ini atau bulan lalu teman-teman, harga pasarnya melonjak tinggi dari angka 200 miliar ke angka 608,36 miliar rupiah saat ini teman-teman. Angka ini menjadikan dirinya sebagai bek termahal kedua di kawasan Asia pada awal April 2025 ini. Abdulkadir Kusanov merupakan pemain yang kini berkarir di Manchester City. Di sana dia tercatat sebagai salah satu pemain inti dan dia merupakan pemain tim nasional Uzbekistan berusia 21 tahun dengan tinggi badan 1,86 meter dan posisi utamanya adalah seorang bek tengah teman-teman. Sedangkan bek termahal di kawasan Asia lainnya atau bek termahal ketiga jatuh ke tangan pemain tim nasional Jepang bernama Hiroki Ito yang kini bermain di klub Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Harga pasar dari bek tengah berusia 25 tahun tinggi badan 1,88 meter ini adalah 521,45 miliar rupiah teman-teman. Sedangkan bek termahal keempat di kawasan Asia per 1 April 2025 ini adalah Takehiro Tomiyasu yang kini berkarir di Premier League bersama Arsenal. Ia merupakan bek kanan berusia 26 tahun, tinggi badan 1,88 meter dengan harga pasar 434,54 miliar rupiah. Dan saat ini, Takehiro Tomiyasu merupakan salah satu bek andalan tim nasional Jepang. Dan yang kelima, ada pemain bernama Yukinari Sugawara yang merupakan bek tim nasional Jepang lainnya dalam daftar kali ini teman-teman. Di mana harga pasar pemain yang kini bermain di Premier League bersama Southampton tersebut adalah 208,58 miliar rupiah. Dan ia merupakan seorang bek kanan berusia 24 tahun, tinggi badan 1,79 meter, dan tercatat sebagai salah satu punggawa timnas Jepang di bulan Maret 2025. Sedangkan bek termahal ke-6 di kawasan Asia jatuh ke tangan Ko Itakura, yang merupakan pemain timnas Jepang lainnya, dan ia merupakan seorang bek tengah, 28 tahun, tinggi badan 1,88 meter, dan saat ini membela klub Borussia Mönchengladbach di Liga 1 Jerman. Musim depan, Kevin Dix akan satu tim dengan Ko Itakura di Borussia Mönchengladbach, teman-teman. Harga pasar dari Ko Itakura adalah 208,58 miliar rupiah, teman-teman. Dan selanjutnya yang ketujuh, teman-teman, ada pemain bernama Koki Machida, di mana ia sukses menjadi bek termahal ke-7 Asia karena harga pasarnya 173,82 miliar rupiah saat ini. Bek tengah berusia 27 tahun dengan tinggi badan 1,90 meter tersebut kini bermain di klub Liga 1 Belgia bersama Union SG dan saat ini ia tercatat sebagai salah satu pemain berlabel pemain timnas Jepang, teman-teman. Selanjutnya teman-teman ada bek termahal ke-8 Asia yaitu Tsuyoshi Watanabe yang merupakan pemain timnas Jepang. Ia merupakan bek tengah berusia 28 tahun dan kini berkarir di klub Liga 1 Belgia yaitu KAA Gen, teman-teman. Di mana bek tengah dengan tinggi badan 1,86 meter ini memiliki pasar 156,43 miliar rupiah. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan melihat bek termahal ke-9 di kawasan Asia di bulan April 2025 ini adalah Alessandro Sirsati yang merupakan pemain termahal yang dimiliki Australia saat ini. Di mana pemain timnas Australia ini memiliki harga pasar 147,74 miliar rupiah saat ini. Dan pemain ini berkarir di Liga 1 Italia atau Serie A Italia bersama Parma, teman-teman. Pemain yang absen membela Australia ketika menjamu Indonesia pada 20 Maret 2025 ini masih berusia 21 tahun, tinggi badan 1,90 meter, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan melihat bek termahal ke-10 di kawasan Asia adalah Harry Souther yang merupakan bek Australia lainnya dalam daftar kali ini karena pemain ini memiliki harga pasar 139,05 miliar rupiah, teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa Harry Souther ini merupakan salah satu pemain Leicester City, di mana klub yang berkarir di Premier League tersebut telah merekrut Harry Souther cukup lama, teman-teman. Dan pemain dengan tinggi badan 1,98 meter ini telah berusia 26 tahun saat ini dan merupakan pemain termahal kedua Australia saat ini, teman-teman. Dan bisa kita lihat, teman-teman, dari 10 bek termahal Asia di bulan April 2025 ini tidak ada bek tim nasional Indonesia, teman-teman. Hal tersebut karena bek termahal Indonesia atau pemain termahal Indonesia yaitu Mads Hilgers mengalami penurunan harga pasar di awal bulan April 2025 ini sehingga tidak masuk dalam daftar top 10 bek termahal Asia saat ini, teman-teman. Di mana Mads Hilgers di bulan lalu ia masih memiliki harga pasar sekitar 156
miliar rupiah. Akan tetapi di bulan ini harga pasarnya turun menjadi 121,67 miliar rupiah teman-teman. Sehingga saat ini Max Silvers tidak masuk dalam daftar 10 bek termahal Asia saat ini, melainkan ia berada di peringkat ke-11 teman-teman. Kita bisa lihat bahwa Max Silvers saat ini memiliki pasar 121,67 miliar rupiah. Ia merupakan bek timnas Indonesia, masih berusia 23 tahun dan bermain di Eredivisie Belanda atau Liga 1 Belanda bersama FC Twente teman-teman. Di mana Max Silvers ini harga pasarnya sempat tembus di angka 173 miliar pada Oktober 2024 dan pada Desember 2024 ia turun ke angka 150-an miliar dan kini turun lagi di bulan April 2025 ini sehingga angkanya hanya berada di angka 121,67 miliar rupiah. Tentu penurunan harga pasar dari Max Silvers ini tidak lepas dari performa yang terbilang cukup menurun akhir-akhir ini karena ia sedang dilanda oleh cedera. Bahkan saat ini Max Silvers dikabarkan sedang mengalami cedera hamstring ketika membela Indonesia melawan Australia pada 20 Maret 2025 lalu teman-teman. Sedangkan bek termahal ke-12 di kawasan Asia jatuh ke tangan J.E.Jes, di mana performa apik J.E.Jes bersama Venezia maupun timnas Indonesia dalam beberapa bulan terakhir membuat harga pasar sang pemain meningkat teman-teman. Sebelum bulan Maret 2025 harga pasar J.E.Jes hanya berada di angka 52 miliar rupiah. Akan tetapi kini harga pasar dari bek andalan timnas Indonesia tersebut adalah 86,91 miliar rupiah yang membuat dirinya masuk dalam daftar jajaran 15 bek termahal Asia di awal April 2025 ini teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa J.E.Jes saat ini membela klub Serie A Italia atau Liga 1 Italia yaitu Venezia dan dia berusia 24 tahun, tinggi badan 1,90 meter. Dan J.E.Jes menjadi bek kedua yang masuk dalam daftar 15 bek termahal Asia saat ini. Sedangkan selanjutnya pemain ke-13 adalah Glauber teman-teman, di mana bek naturalisasi Uni Emirat Arab ini berhasil masuk dalam jajaran bek top di Asia karena ia memiliki pasar 78,22 miliar rupiah. Ia merupakan seorang bek tengah berusia 24 tahun, tinggi badan 1,91 meter yang kini bermain di klub Liga 1 Uni Emirat Arab yaitu Al Nassr teman-teman. Dan selanjutnya yang ke-14 ada Kevin Dix, di mana ternyata pemain yang musim depan akan membela Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman tersebut kini memiliki harga pasar 78,22 miliar rupiah. Angka ini sudah cukup untuk menempatkan Kevin Dix menjadi bek termahal ke-14 di kawasan Asia saat ini teman-teman. Dan saat ini Kevin Dix masih fokus membela klubnya di Denmark bersama FC Copenhagen. Dan ia merupakan bek tengah berusia 28 tahun dengan tinggi badan 1,86 meter teman-teman. Dan yang terakhir yang melengkapi dalam daftar 15 bek termahal Asia per April 2025 ini, tepatnya per 1 April 2025 ini adalah Saud Abdul Hamid yang kini membela AS Roma teman-teman. Pemain yang kini sebagai pemain pelapis di AS Roma tersebut memiliki pasar 69,53 miliar rupiah dan saat ini dia tercatat sebagai salah satu penggawa tim nasional Arab Saudi teman-teman. Saud Abdul Hamid sendiri merupakan bek kanan berusia 25 tahun dengan tinggi badan 1,75 meter. Dan inilah teman-teman 15 bek termahal Asia di 1 April 2025 ini. Sedangkan 2 dari 3 bek inti Indonesia ketika menjamu Bahrain 25 Maret 2025 lalu, yaitu Rizky Ridho dan juga Justin Hubner, belum masuk dalam daftar 15 bek termahal Asia per awal April 2025 ini teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa Rizky Ridho yang menjadi bek termahal di Liga 1 Indonesia memiliki pasar 8,69 miliar rupiah. Ternyata ia hanya menghuni posisi 223 dalam daftar bek termahal di kawasan Asia pada 1 April 2025 ini. Kita ketahui bersama bahwa Rizky Ridho kini membela klub Persija Jakarta dan ia merupakan bek tengah berusia 23 tahun dengan tinggi badan 1,83 meter. Sedangkan Justin Hubner yang kini masih membela klub Polpes U21 hanya memiliki pasar 5,21 miliar rupiah sehingga ia ternyata tidak masuk dalam daftar 500 bek termahal di kawasan Asia karena harga pasarnya masih di bawah 6 miliar teman-teman. Sedangkan J.E.Jes yang merupakan salah satu bek inti Indonesia ketika melawan Bahrain 25 Maret 2025 lalu masuk dalam daftar 15 bek termahal Asia saat ini karena harga pasarnya melonjak cukup tajam teman-teman. Dan kita bisa lihat teman-teman bahwa pemain-pemain asal Jepang masih mendominasi dalam daftar 15 bek termahal Asia saat ini teman-teman. Kita bisa lihat ada 6 bek asal tim nasional Jepang yang masuk dalam daftar 15 kali ini teman-teman. Sedangkan bek-bek tim nasional lainnya seperti Indonesia menyumbangkan 3 pemain, Australia menyumbangkan 2 pemain, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan masing-masing menyumbangkan 1 pemain teman-teman. Yang artinya memang kualitas pemain Indonesia terusnya pemain yang berposisi utama sebagai seorang bek sudah mampu menyaingi pemain-pemain negara top Asia teman-teman. Maka tidak heran apabila lini pertahanan Indonesia termasuk salah satu yang terkuat di kawasan Asia saat ini, walaupun ketika menjamu Australia kita kalah telak karena kurang padunya pemain-pemain Indonesia karena baru bergabung dengan tim nasional kita teman-teman. Dan demikianlah teman-teman informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya silahkan like, subscribe, komen, share supaya bijaksana. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.